ini terserang kanker atau kaki gajah atau budok, yang kemudian saya semprotkan fungisida dan hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperlihatkan tanaman saya yang kemarin itu terserang yang namanya kaki gajah atau kanker, atau yang biasa orang sebut dengan penyakit budok. Dan kemarin kita sudah atasi, dan saya mengambil satu sampel tanaman nilam saya karena dari sekian banyak tanaman nilam saya itu hanya satu bibit saja yang terserang, sehingga saya berikan kode dalam satu bibit ini, satu tanaman nilam saya yang kemudian saya semprotkan menggunakan fungisida, dan hasilnya itu sangat luar biasa. Dan mari kita lihat tanaman saya yang sembuh total menggunakan fungisida dari aplikasi fungisida yang kemarin sudah kita lakukan gitu. Ya, jadi ini adalah tanaman saya yang kemarin terserang penyakit budok atau kanker, dan saya tandai dengan saya patok kayu ini sebagai penanda bahwa satu tanaman ini kemarin terserang kanker, terserang budok. Dan alhamdulillah hasil dari penyemprotan fungisida kemarin hanya satu kali semprot sudah sembuh. Kita bisa lihat saya tidak mengada-mengada karena memang kenyataannya seperti ini. Kita bisa lihat, nah ini kemarin terserang kanker, kita bisa lihat ini ada bekasnya. Ini terserang kanker atau kaki gajah atau budok, kemudian saya semprotkan fungisida dengan fungisida rabat dan hasilnya seperti ini. Jadi tunasnya sudah bagus, dan yang terserang di sini budoknya, kaki gajahnya juga sudah pulih, dia rontok ya kalau kita perhatikan. Sehingga coba bisa dites di tanaman sahabat-sahabat semua, mengambil sampel beberapa tanaman yang terserang kanker atau kaki gajah, yang kemudian coba diaplikasikan menggunakan rabat. Nanti bisa dilihat perkembangannya seperti apa dari hasil penyemprotan menggunakan rabat itu sendiri untuk mengatasi penyakit kanker. Nah, alhamdulillah sudah seperti ini. Tunasnya juga sudah bagus, ini sudah mulai bertunas. Ini kita bisa lihat tunasnya sudah mulai muncul. Ini tunasnya sudah muncul dan proses pertumbuhannya juga sudah membaik gitu. Nah, nanti ini kita akan aplikasikan lagi pupuk cairnya untuk mempercepat proses pertumbuhan dari tunas yang muncul dari tanaman nilam kita gitu. Kemudian ini untuk penyakit budok, karena kemarin kita di tanaman nilam saya itu ada dua penyakitnya. Yang pertama adalah budok dan yang kedua adalah daun menggulung gitu. Nah, nanti akan saya perlihatkan daun menggulungnya. Sekali lagi bisa kita lihat, ini hasil dari penyemprotan fungisida rabat gitu. Nah, pertumbuhannya sudah mulai bagus. Nah, ini sudah mulai rontok. Kenapa segera diatasi ketika tanaman kita yang terserang penyakit budok ini? Karena jangan sampai tanaman di sebelahnya itu nantinya akan terserang kanker juga gitu, karena proses penyebaran dari penyakit kanker ini sangat cepat. Jadi mesti segera dilakukan penanganan agar supaya yang terserang virus atau yang terserang penyakit ini tidak menular di tanaman sebelahnya gitu. Nah, ini yang kita mesti jaga. Oleh karena itu, ini saran saya kepada sahabat-sahabat semua petani nilam di seluruh Indonesia untuk merawat secara benar dalam melakukan pengendalian tanaman kita yang terserang penyakit gitu. Nah, ini alhamdulillah tidak terkontaminasi, karena biasanya ini kalau misalnya dia sudah tumbuh, tunasnya dia sudah cabang, ini menyabang ke samping, dan ini tanaman sebelahnya juga sudah menyabang ke samping, dan ketika itu sudah bertemu, maka nanti kalau tanaman ini yang terserang penyakit kanker itu daunnya bergandengan dengan tanaman yang di sebelah, maka dia penyakitnya akan menular gitu. Nah, sehingga perlu segera diatasi supaya tanaman yang ada di sebelahnya itu tidak terserang penyakit budok juga. Jadi bisa dilihat bagaimana proses penyemprotan dari penggunaan fungisida rabat itu di video-video saya sebelumnya.
Nanti bisa dilihat dalam proses aplikasinya dan kita bisa lihat hasilnya sangat luar biasa gitu. Jadi cukup sekian kepada sahabat-sahabat semua. Ini bisa menjadi pembelajaran buat kita dalam penanganan penyakit budok atau kanker atau penyakit kaki gajah gitu. Nah, jadi cukup sekian sahabat-sahabat semua. Semoga dengan cara ini kita bisa merawat tanaman nilam kita dengan subur tanpa terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang terdapat di dalam tanaman nilam kita gitu. Oke, kepada sahabat-sahabat petani nilam, tetap semangat dalam rutinitas merawat tanaman nilam yang sudah tumbuh subur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.